Saya akan menjelaskan materi bab 2 yang bertemakan peta. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ruang untuk memudahkan mengkaji ruang di muka bumi yang sangat luas ini. Diperlukan adanya peta. Pada dasarnya, peta digunakan sebagai alat komunikasi antara pembuatan peta dan penggunaan peta. Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur yang dipilih dari permukaan bumi di permukaan bumi atau yang ada berkaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Salah satu contoh peta yaitu peta administrasi Pulau Sumatera. Sistem informasi geografis atau kalau disingkat menjadi SIG atau penginderaan jauh saat dijadikan sebagai alat atau media untuk pemetaan serta analisis terhadap berbagai fenomena di permukaan bumi. Teknologi tersebut bermanfaat untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Konsep dasar peta. Pernahkah Anda menuju ke sesuatu tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya dan kebingungan berbelok ke arah mana? Untuk menuju suatu tempat baru yang belum diketahui rute perjalanannya, diperlukan alat atau media sebagai navigator. Salah satunya yaitu peta. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan peta? Pengertian peta. Kata peta berasal dari bahasa Yunani yang artinya mapa, yang memiliki arti taplak atau kain penutup meja. Peta secara sederhana diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan skala tertentu. Pengertian peta menurut para ahli dan lembaga terkait. Menurut International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang digunakan dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Menurut Elwin Rice 1948, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti
kenampakan aslinya. Jika dilihat secara vertikal dari atas dengan ditambahkan tulisan-tulisan sebagai penjelasan. Menurut R.M. Soerjo Sumarmo 2004, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2005, peta adalah wahana penyimpanan yang menyajikan data kondisi lingkungan serta sumber informasi bagi perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkat pembangunan. Fungsi pembuatan peta. Fungsi utama peta di kalangan masyarakat adalah membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Pada umumnya, masyarakat menggunakan peta untuk dapat mencapai suatu tempat. Namun demikian, dalam beberapa bidang, peta memiliki fungsi yang lebih dari itu. Dalam bidang pendidikan, peta berfungsi sebagai alat peraga, media pembelajaran, catatan visual permanen, alat komunikasi, dan alat analisis. Adapun dalam bidang pertahanan, peta berfungsi sebagai sarana penyimpan data, menunjukkan posisi atau letak, dan tujuan pembuatan peta disesuaikan dengan jenis peta yang akan dibuat. Adapun tujuan pembuatan peta secara umum antara lain komunikasi informasi keuangan spasial, misalnya memberikan petunjuk letak tempat perhelatan, menyimpan informasi contoh peta bidang tanah, membantu pekerja seperti perencanaan wilayah, media pembelajaran dalam bidang penyelidikan, membantu dalam suatu desain, misalnya desain tata ruang. Unsur-unsur peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa unsur, meliputi judul skala peta, orientasi peta, simbol, legenda, warna peta, lighting, grid astronomis, garis tepi, insert, sumber, dan tahun pembuatan peta. Judul peta. Judul peta merupakan komponen penting pembuatan peta. Judul peta harus ringkas, padat, informatif, dan mencerminkan isi pembuat peta serta membuat informasi yang sesuai dengan isi peta. Contoh judul peta diantaranya peta persebaran penduduk Pulau Jawa, peta tata guna lahan Kota Bandung,
dan peta Indonesia. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jenis peta. Pembuatan peta dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menimbulkan adanya berbagai macam jenis peta. Peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi, bentuk, dan skala. Jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menyajikan data dan informasi tertentu. Contohnya, peta curah hujan, peta tata guna lahan, peta industri, peta penduduk. Peta kartografi, yaitu peta yang menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Contoh peta kartografi umumnya berskala sedang hingga kecil antara 1:25.000 hingga di atas 1 juta. Contohnya atlas dunia. Peta umum, yaitu peta yang menggambarkan seluruh ketampakan yang dibuat di permukaan bumi, menggambarkan perbedaan umum daerah dan dipetakan contohnya atlas dan peta RB atau peta rupa bumi Indonesia. Peta topografi adalah salah satu jenis peta yang dengan ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan, bentuk, penyebaran, roman, muka, relief, dan dimensinya dengan skala besar dan lebih detail dengan garis kontur sebagai penjelasannya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat, misalnya sungai, jalan, pembukitan, dan pemukiman. Jenis peta berdasarkan skala. Peta kadaster 1:100 sampai 1:5000. Peta kadaster merupakan peta yang sangat rinci hingga dapat digunakan untuk keperluan teknis seperti peta keperluan rumah pada SHM atau sertifikat hak milik. Peta skala besar 1:5000 sampai 1:250.000. Biasanya digunakan perencanaan wilayah, peta kota, dan peta topografi. Peta skala sedang adalah 1:250 sampai 1:500. Jenis peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu provinsi. Peta skala kecil adalah 1:500.000 sampai 1:1 juta. Peta jenis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu negara. Peta skala geografi yaitu 1:1 juta.
bisa digunakan untuk menggambarkan benua atau dunia. Jenis peta berdasarkan bentuk. Peta digital adalah peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer. Peta digital dapat ditayangkan melalui monitor komputer maupun layar televisi. Peta timbul. Peta timbul yaitu peta yang dibuat secara 3 dimensi yang telah mirip dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya. Peta timbul memiliki warna dan permukaan yang timbul dengan kontur-kontur yang jelas. Misalnya, untuk area pegunungan, maka permukaan peta akan tampak menjulang. Begitu pun dengan warna laut. Warna dataran rendah dan dataran tinggi juga tampak berbeda. Contohnya peta relief. Peta dataran yaitu peta yang dibuat pada bidang yang datar, sedangkan kertas kain kanvas atau triplek. Secara umum peta tidak tampak seperti peta yang sering digunakan dan dikenal. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah usaha memindahkan kenampakan bumi yang berbentuk bulat yang pada bidang datar. Menurut Arthur H. Robinson 1963, esensi proyeksi peta adalah penyajian bidang lengkung, bidang datar atau bidang konvensional. Pada kenyataannya, penggambaran bidang lengkung atau globe atau bola bumi tidak dapat dibentangkan begitu saja menjadi bidang datar tanpa mengalami perubahan dan menyimpang distorsi. Untuk mengurangi tingkat distorsi tersebut diperlukan proyeksi peta yang harus memperhatikan beberapa hal berikut. Peta harus ekuivalen. Yang pertama, peta harus ekuivalen, yaitu sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Peta harus equidistant, yaitu mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikendalikan dengan skala. Yang ketiga, peta harus konform, yang bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Konsep dasar penginderaan jauh. Pernahkah Anda membaca artikel tentang satelit? Satelit merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh. Beberapa satelit, diantaranya Radarsat dari Kanada, MOSS dan JERS berasal dari Jepang, IRS berasal dari India, Spot berasal dari Prancis, dan Ikonos Landsat. NOAA Quick Break berasal dari Amerika Serikat.
Satelit dalam penginderaan jauh dapat mengamati suatu wilayah di bumi secara terus-menerus. Apakah yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki beberapa istilah asing, di antaranya remote sensing di Inggris, detection Prancis, Fernekundung Jerman, Distansiaya Rusia, dan Sensoriamento Remota Portugis menurut beberapa ahli. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki komponen yang saling berkaitan dengan terkoordinasi antara satu sama lain. Komponen tersebut adalah sumber tenaga, atmosfer, objek, interaksi antar tenaga dan objek, sensor, dan wahana, peroleh data, serta penggunaan data. Unsur. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Citra adalah data visual yang pengelolaan penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh dibedakan menjadi citra foto dan citra non-foto. Citra foto. Citra foto merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari pesawat udara dengan memanfaatkan kamera udara sebagai alat pemotretan utamanya. Citra foto disebut juga sebagai foto udara. Citra foto diklasifikasikan sebagai berikut. Citra non-foto. Citra non-foto merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari satelit dengan memanfaatkan sensor. Citra non-foto disebut juga sebagai foto satelit. Citra non-foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana. Interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau foto yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan nilai arti pentingnya objek tersebut. Secara sederhana, interpretasi sering pula diartikan penafsiran. Seorang yang melakukan interpretasi dinamakan penafsiran dapat lebih mudah menganalisis karena telah mengenal kenampakan objek. Unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi citra terdiri atas bentuk, ukuran, rona, warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Warna semu. Warna semu berbeda dengan tampilan warna natural. Citra satelit dengan tampilan warna semu memberikan kenampakan warna pada objek tidak sesuai dengan yang terlihat oleh mata normal. Hal ini dilakukan untuk memudahkan interpreter melakukan interpretasi
interpretasi terhadap objek-objek yang menjadi fokus utama. Biasanya, citra satelit dengan menampilkan warna semu dibuat pada citra satelit dengan resolusi menengah dan rendah. Unsur warna bersama dengan rona merupakan unsur mengenal utama atau primer terhadap suatu objek pada citra penginderaan jauh. Dalam arti, rona atau warna dalam suatu citra merupakan unsur pertama yang secara visual langsung terlihat oleh interpreter. Jika suatu objek dalam sebuah citra dapat langsung dikenal dari rona atau warnanya, maka objek tersebut dapat dikatakan sudah familiar bagi interpreter. Mungkin karena sering melihat objek tersebut di citra pada pengerjaan objek-objek sebelumnya, atau sering melihat atau mengenal objek tersebut dalam keseharian. Tahap interpretasi citra. Interpretasi citra meliputi 3 tahapan, yaitu deteksi, indikatif, serta analisis dan deduksi. Konsep dasar sistem informasi geografi. Pada masa kini, seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu geografi mengalami perkembangan. Selain adanya satelit yang memonitori bumi dalam berbagai kondisi dan ditunjukkan untuk beragam keperluan, juga terdapat sistem pengelolaan data yang dapat menyajikan informasi geografis sesuai keperluan. Penggunaan sistem tersebut dikenal dengan sistem informasi atau informasi geografi atau SIG. Pengertian sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi atau SIG berasal dari atau Geographical Information System atau GIS, merupakan suatu sistem yang menggunakan komputer sebagai alat untuk memasukkan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan sebuah informasi geografis untuk keperluan pengambilan keputusan. Teknologi komputer mampu menangani berbagai informasi secara cepat dan akurat, hingga sistem informasi geografis atau SIG yang berbasis teknologi komputer menjadi pilihan banyak pengguna pada saat ini. Komponen sistem informasi geografi. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan sebuah sistem sehingga di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan dalam satu sama lain. Komponen dalam SIG terdiri atas perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, pengguna, user, data, dan metode.
Pengelola data sistem informasi geografi. Pengelola data dalam sistem informasi geografi mencakup 3 hal, yaitu masukan atau input, proses dan keluaran atau output. Masukan. Tahap pertama dalam melakukan analisis SIG dalam memasukkan atau input data. SIG memiliki 2 jenis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data spasial adalah data yang memberikan informasi geografis merujuk pada ruang atau lokasi yang di permukaan bumi. Data spasial tersimpan dalam bentuk titik, dot, garis, vektor, poligon, area, dan pixel, grid. Data dalam bentuk titik dot meliputi ketinggian tempat curah hujan, lokasi, dan topografi. Adapun data dalam bentuk garis vektor meliputi jaringan, jalan pipa air minum, bola aliran sungai, dan garis kontur. Yang kedua, data atribut merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data spasial yang didapatkan data atribut dapat berbentuk angka, huruf, variabel, dan diagram. Proses. Tahapan yang keduanya adalah proses pengelolaan data. Tahap ini meliputi manipulasi dan analisis data, seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Keluaran. Tahap akhir proses SIG adalah output. Tahap ini bertujuan untuk menyajikan atau menampilkan hasil akhir dari proses SIG. Hasil akhir tersebut dapat berupa peta, tabel, grafik, dan laporan. Keluaran data hasil SIG sangat bermanfaat dalam berbagai bidang untuk perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan suatu kebijakan tertentu. Sekian penjelasan materi bab 2 mengenai peta. Saya cuman bisa menjelaskan sebegitu. Terima kasih.